Ya, salam saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Herli Engka. Saudara, Pak Herli Engka berkata bahwa orang percaya bisa menolak keselamatan. Orang percaya bisa kehilangan keselamatan. Ya, alasannya karena orang percaya itu dia bisa menolak. Nah, saudara, saya berpandangan bahwa orang percaya itu tidak bisa kehilangan keselamatan. Jadi menurut Pak Erienka bahwa orang yang sudah percaya itu, yang sudah menerima keselamatan itu, bisa menghilangkan keselamatannya karena dia menolak. Ya, berkali-kali Pak Herli Engka berkata karena dia menolak, sehingga orang percaya itu bisa kehilangan keselamatan. Nah, saudara perhatikan, saya akan memberikan ulasan singkat apa yang disampaikan oleh Bapak Herli Engka. Ya, dan juga perlu saudara tahu bahwa pandangan saya bahwa orang percaya itu tidak bisa kehilangan keselamatan. Nah, dalam pengajaran saya nanti bahwa saya menekankan orang percaya itu siapa? Siapa yang disebut orang percaya? Ya. Dalam pandangan Pak Herli Engka bahwa semua orang itu dipukul rata semua orang percaya. Ya. Tetapi saudara, saya mengatakan bahwa tidak semua orang bisa disebut orang percaya. Ya, sekalipun mungkin dia ke gereja, ya, bahkan jadi seorang rasul seperti Yudas misalnya, itu bukan orang percaya. Ya. Nah, saudara, mari sebentar kita akan dengarkan ulasan dari Pak Pendeta Herli Engka. Tetapi bagaimana mereka yang sudah diberikan kepercayaan itu, sudah diberikan keselamatan itu, tetapi mereka menolak. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita mengerti, bahwa ada orang-orang yang menolak akan keselamatan yang diberikan kepada kita. Tetapi bagian yang tidak dapat binasa itu mereka menolak. Itulah sebabnya kenapa itu bisa hilang kepada manusia itu sendiri, karena mereka menolak. Jadi jelas bahwa mereka yang percaya, kalau mereka menolak akan keselamatan yang abadi yang diberikan Tuhan kepada kita orang percaya, kalau mereka menolak, maka otomatis itu akan hilang. Masakan orang menolak kemudian dia tidak mau pergi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Murniman itu agak keliru mungkin. Ya, agak keliru saya katakan, oleh karena yang tidak dapat binasa itu orang bisa tolak. Orang bisa tidak mau menerima itu. Kenapa? Karena dia tidak mau. Begitu. Jadi hilang itu keselamatan yang diberikan kepada semua orang. Nah, kenapa itu bisa hilang? Karena dia menolak. Jadi itu satu poin. Karena orang itu menolak. Jelas ya? Ya, salam saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya menanggapi pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Herli Engka. Saudara-saudara, kita tadi mendengar ulasan singkat tentang yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Herli Engka, bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya.
tadi kita bisa lihat pernyataan Pak Herli Engka bahwa orang percaya ya bisa menolak keselamatan. Ya. Walaupun orang percaya itu sekalipun keselamatannya dikerjakan oleh Allah, tapi kalau orang percaya itu menolak, ya, maka pasti akan binasa. Nah, saudara, saya pertama-tama menyampaikan bahwa orang yang percayalah yang selamat, ya, dan orang yang tidak percaya binasa. Dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saudara, kita setuju bahwa orang yang percaya selamat dan orang yang tidak percaya binasa. Dalam hal ini tidak ada masalah. Jadi yang selamat itu hanya orang percaya. Ya. Jadi artinya bahwa kalau orang itu tidak percaya jelas binasa. Dan saya setuju dengan itu. Tetapi masalahnya sekarang yang saya mau coba bahas, kalau orang tidak percaya jelas binasa. Orang yang percaya selamat. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Ya, dia udah percaya, tapi kalau dia menolak, ya, kalau dia menolak keselamatan, maka dia pun akan kehilangan keselamatan itu. Nah, ini yang tadi diungkapkan oleh Pak Herli Engka. Ya, artinya orang percaya yang menolak itu akan binasa. Nah, saudara, pertanyaannya, ya, atau titik masalahnya, saudara, yaitu sebenarnya apakah orang percaya itu bisa menolak keselamatan atau tidak sama sekali? Nah, kalau dari pernyataan Pak Pendeta Herli Engka tadi, bahwa orang percaya itu kalau dia bisa menolak keselamatan itu. Ya, jadi saudara, di sini sebenarnya perbedaannya. Ya, saya punya pandangan bahwa orang percaya yang benar-benar percaya, ya, yang benar-benar percaya itu selamat dan tidak akan pernah menolak keselamatan itu. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa orang percaya yang benar-benar percaya, orang percaya sejati pada Yesus, ya, itu pasti selamat dan tidak bisa kehilangan keselamatan, bahkan tidak bisa menolak keselamatan. Nah, saudara, ini yang ingin dibicarakan di tempat saat ini, ya. Yang kita mau bicarakan itu, apakah orang percaya itu bisa menolak keselamatan atau tidak sama sekali. Nah, kalau saya punya pandangan bahwa orang percaya yang benar-benar percaya itu tidak bisa kehilangan keselamatan, tidak bisa menolak keselamatan. Ya. Nah, saudara, kenapa orang percaya tidak bisa menolak keselamatan itu? Nah, saudara, perhatikan, ya, orang percaya itu, atau siapakah orang percaya itu? Nah, ini yang perlu dipikirkan sama kita. Siapakah orang percaya itu? Nah, saudara, orang percaya itu adalah orang yang dilahirkan dari Allah. Ya. Nah, itu namanya orang percaya. Orang percaya itu lahir dari Allah. Ya, sebentar, saudara. Nah, saudara, saya akan baca ulang dalam 1 Petrus pasal 1 tadi ayat 3 dan 4. Ya. Saudara, saya akan bacakan pada kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang benar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, saudara, di dalam ayat ini, ya, kehidupan kekal yang Allah berikan itu jelas adalah kehidupan yang penuh pengharapan, ya, kehidupan yang tidak dapat binasa, ya, hidup yang tidak dapat layu dan tidak dapat cemar. Nah, ini kan firman Tuhan, ya. Jadi saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa kita dilahirkan baru oleh kebangkitan Yesus Kristus, ya. Nah, saudara, kita dilahirkan. Nah, dalam kelahiran itu kita menjadi orang yang dilahirkan, dan kelahiran kita itu adalah kelahiran yang tidak dapat binasa, lahir dalam penuh pengharapan, tidak bisa layu dan tidak bisa cemar. Ini jenis hidup, ini hidup yang Allah berikan itu pada kita. Jadi bukan jenis hidup yang lain, ya. Nah, saudara, perhatikan lagi di sini ada kata dilahirkan, ya. Nah, saudara, yang ingin saya tekankan di sini, orang yang percaya itu adalah orang yang telah dilahirkan dari Allah, ya. Maka tadi dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Ya. Jadi saudara, dalam keselamatan itu, ya, saudara, kita dilahirkan. Ya. Nah, ini kelahiran apa ini? Ya, ini jelas kelahiran kita dari Allah, ya. Allah melahirbarukan kita, ya. Artinya Dia menciptakan kita baru lagi, Dia menciptakan ulang kita, ya. Saudara, di mana Dia menaruh rohnya dalam diri kita. Dia memberikan hidup baru dalam diri kita. Dia memberikan roh Allah dalam diri kita, sehingga akhirnya kita hidup. Jadi, saudara, masalah keselamatan ini bukan sekedar hanya janji-janji bahwa oh kamu selamat, ya, atau misalnya semacam Tuhan memberikan kita sifat-sifat untuk supaya kita bisa hidup dalam keselamatan itu. Saudara, bukan itu. Tapi keselamatan itu di sini, di mana Allah melahirkan kita, ya, dan Dia menaruh rohnya di dalam diri kita, sehingga roh kita itu menjadi hidup, sehingga roh kita itu menjadi baru, ya. Nah, di sini saudara ada sebuah kelahiran. Kita harus tahu bahwa kita pertama dilahirkan secara daging, secara darah, secara jasmani, ya. Nah, saudara, di sini kita dilahirkan dalam Allah. Jadi Allah melahirkan kita, artinya kita memiliki sebuah perubahan, bukan hanya sekedar perubahan sifat, tapi ini perubahan natur. Jadi ada kodrat baru dalam diri kita. Ada hidup baru dalam diri kita. Nah, saudara, orang yang menerima roh Allah inilah, atau orang yang dilahirkan dari Allah inilah, yang disebut orang percaya sejati. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa semua orang itu percaya pada Yesus. Apalagi misalnya mereka ke gereja, mereka pernah dibaptis. Saudara, kalau orang ini belum percaya, belum dilahirkan baru, itu bukan orang percaya. Karena orang percaya itu dimulai dari kelahiran, ya. Nah, saudara, jadi yang mau saya tekankan di sini, yang disebut orang percaya itu orang yang dilahirkan dari Allah, ya. Nah, saudara,
dalam 1 Yohanes 5 ayat 1. Ya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi saudara-saudara, di sini orang yang percaya itu dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ya. Jadi saudara, orang yang sampai dibilang percaya itu bukan orang asal percaya saja begitu, bukan. Orang percaya di sini adalah orang yang lahir dari Allah. Ya, jadi kalau misalnya orang itu belum lahir dari Allah, itu belum bisa dibilang orang percaya. Ya, jadi kalau kita melihat di sini, orang yang percaya itu pertama dia dilahirkan. Ya, dikatakan tadi bahwa orang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Jadi yang pertama terjadi itu kelahiran. Ya, saudara, orang yang disebut percaya itu dia lahir dari Allah. Ya, berarti artinya waktu kita dilahirkan itu kita jadi bayi rohani. Ya, bayi-bayinya Allah. Ya, maka dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, barang siapa percaya, ya, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan mereka yang menerimanya. Ya, barang siapa menerimanya. Jadi, saudara, orang yang percaya itu dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang menerimanya. Jadi, artinya bahwa keselamatan itu, ya, keselamatan itu hanya untuk orang percaya yang telah dilahirkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya ada orang bilang ini orang percaya pada belum lahir baru, itu bukan orang percaya. Misalnya seperti Yudas. Apakah Yudas itu orang percaya? Itu bukan. Yudas itu bukan orang percaya. Ya, jadi saudara-saudara, pertama-tama kita harus membedakan siapakah orang yang percaya itu. Siapa yang disebut orang percaya. Jadi jangan kita pukul rata semua itu orang percaya. Ya. Nah, kalau memang kita misalnya mau pukul rata semua orang percaya, ya kalau hanya orang percaya saja belum lahir baru, ya semua orang yang percaya yang belum lahir baru itu menolak Yesus itu. Ya, jadi yang disebut di sini orang percaya bukan sembarangan orang percaya. Tapi tanda orang yang percaya itu dia sudah dilahirkan dari Allah. Ya, jadi kalau misalnya ada pendeta, ada orang Kristen, ya, aktif ke gereja, tapi dia belum dilahirkan kembali, belum lahir baru, dia nggak bisa dia nggak bisa selamat, dan dia belum pernah menerima keselamatan. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa orang yang saudara yang belum percaya, ya, itu orang yang belum percaya itu adalah orang yang belum dilahirkan dari Allah. Jadi artinya orang yang belum lahir dari Allah ini, artinya orang yang belum percaya ini, ya, belum lahir oleh Allah, berarti dia masih mati. Rohaninya kan masih mati, jadi dia nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dan posisi orang berdosa itu ya dia dalam penolakan terhadap Allah, karena orang yang berdosa itu kan itu musuh Allah. Orang yang tidak percaya itu kan itu adalah seteru Allah. Ya. Kita orang yang berdosa yang belum percaya itu masih ada dalam kekuasaan dosa. Ya, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Ya, orang yang berdosa dia dikuasai iblis, dia dikuasai oleh maut. Ya, kalau orang berdosa ini mati, pasti masuk neraka. Jadi saya juga, saudara, saya juga tidak mengatakan bahwa orang yang yang tidak percaya karena Tuhan sudah berikan keselamatan lalu orang itu pasti selamat. Oh tidak, saudara, saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak punya maksud bahwa semua orang yang telah diberikan keselamatan walaupun dia nggak percaya selamat. Oh itu enggak, saudara. Saya setuju dengan pendapat atau pengajaran Pak Herli Engka bahwa orang yang selamat itu adalah orang yang percaya. Ya, jadi kalau misalnya tidak percaya jelas binasa.
Nah, saudara, kembali lagi, hidup yang diberikan Tuhan itu kan hidup kekal, ya. Nah, ketika kita menerima hidup kekal itu, kita dilahirkan, ya, kita dilahirkan, ya. Artinya kita jadi manusia baru lagi, manusia baru. Tapi manusia baru ini manusia baru yang dari Allah, manusia baru yang berdasarkan hidup Allah atau natur Allah dalam diri kita. Jadi ada natur Allah masuk, ada kehidupan baru yang masuk. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Ya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus. Ya. Jadi orang-orang yang percaya ini, yang percaya sejati itu orang yang lahir dari Allah. Ya. Jadi orang yang lahir dari Allah ini artinya kan dia jadi seorang pribadi yang punya kodrat Allah dalam dirinya. Ada kodrat Allah, ada hakikat Allah masuk dalam diri orang itu. Ya, sehingga kita menjadi berhakikat baru. Dulu kita hakikatnya naturnya natur dosa. Orang yang bernatur dosa tidak bisa cari Tuhan. Ya, orang yang berdosa tidak bisa percaya. Kenapa? Karena orang yang di dalam dosa belum lahir baru, dia masih belum bisa percaya, dia belum bisa hidup rohaninya, belum bisa berdoa, belum bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi saudara, perlu kita pahami bahwa orang percaya itu siapa. Jadi jangan kita bilang semua orang itu orang percaya. Enggak. Saudara, yang disebut orang percaya itu tadi dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1, mereka yang percaya bahwa Kristus adalah Mesias, ya, dia lahir dari Allah. Ya, jadi artinya bahwa kita ini benih Allah, kita berasal dari benih Allah. Ya, kita adalah orang yang punya kodrat Allah, kodrat diri Allah ada di dalam diri kita. Maka kita bisa bersekutu. Orang yang lahir baru itu bisa percaya. Kenapa? Karena dia sudah dilahirkan. Kelahiran ini itu sebuah kodrat yang dimana kita punya bawaan yang bernatur Allah. Ya, bernatur itu tadi sebuah kehidupan yang tidak bisa binasa, sebuah kehidupan yang tidak bisa layu, sebuah kehidupan yang tidak bisa cemar. Nah, itulah jenis hidup yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Nah, hidup kekal ini bukan ditaruh nanti waktu kita di sorga. Itu ketika kita percaya, kita menerima hidup yang jenis hidup tadi itu. Di mana kita dilahirkan, terus kita masuk dalam kehidupan yang penuh pengharapan, menerima suatu bagian yang tidak bisa binasa, menerima suatu bagian yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar. Jadi yang saya bilang di sini, orang yang menerima hidup kekal sejenis ini, itu bukan semua orang. Ya, apalagi orang yang tidak percaya itu nggak bisa menerima ini. Nah, orang yang menerima itu adalah orang yang benar-benar percaya, yang sudah dilahirkan dari Allah. Inilah orang yang bisa menerima hidup itu, dan inilah orang yang bisa mempertahankan keselamatan itu sampai akhir. Kenapa dia bisa mempertahankan sampai akhir? Kan Alkitab berkatakan sampai akhir. Ya. Sampai kesudahannya, sampai selama-lamanya. Kan hidup kekal itu kan sampai akhir, sampai pada selama-lamanya. Ya. Tuhan memberikan hidup yang seperti itu. Aku memberikan padamu hidup kekal. Nah, saudara, hidup kekal itu kan ditaruh di dalam diri kita, ditanam dalam diri kita. Mas, kira-kira hidup itu, hidup yang sejenis itu bisa dicabut dari kehidupan kita? Bisa dikeluarkan dari diri kita? Ya, misalnya seorang anak secara jasmani ya lahir misalnya. Lalu setelah dia lahir, bisakah dia misalnya ditiadakan? Bisakah dia dihilangkan? Bisakah dia dilenyapkan? Walaupun dia mati misalnya, kan dia tetap hidup. Dia tetap ada kehidupan. Dia adalah satu pribadi yang utuh. Nah, dulu kita bernatur dosa. Kita dulu bernatur Adam. Ya, kita mewarisi natur dosa Adam. Sekarang kan kita mewarisi natur Kristus. Makanya kan Paulus bilang, ya, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Ya, dan hidup yang kuhidupin sekarang hidup di dalam iman.
Jadi saudara, bahwa orang yang lahir baru itu dia menerima Allah dalam dirinya, dia menerima Kristus dalam dirinya. Sehingga roh Kristus itu atau roh Allah itu menyatu di dalam roh kita. Itu yang membuat kita menjadi punya roh yang baru. Jadi roh kita itu ada perpaduan antara roh Allah dengan roh kita itu. Ya, jadi kita punya roh yang baru. Nah, roh yang baru ini, saudara, itu yang disebut dia tidak bisa binasa. Roh yang baru di dalam diri kita itu yang tidak bisa hilang. Nah, persoalannya sekarang, apakah orang percaya yang sudah menerima roh Allah bisakah menolak keselamatan ini? Nah, saudara, kalau orang itu bisa menolak, itu kan sama aja dia menolak kodrat dirinya. Misalnya seorang anak lahir, lalu setelah dia lahir, dia sadar dia sudah lahir, lalu dia bilang, saya tidak mau terima, saya tidak mau lahir. Dia nggak bisa menolak kelahiran. Dia nggak bisa meninggalkan kelahirannya, nggak bisa. Oh, saya nggak mau lahir. Ya. Saudara, waktu dia lahir itu dia lahir begitu saja tanpa persetujuannya, tanpa pilihannya, ya, tanpa penolakannya, dia lahir begitu saja. Nah, begitu juga kita ketika kita lahir dari Allah, kita juga lahir dari Allah itu ya itu karena kehendak Allah saja. Ya, waktu kita dilahirkan itu bukan karena pengaruh dari kita. Ya, bagaimana seseorang lahir dari Allah lalu dia tolak kelahirannya? Bisakah kelahiran ditolak? Ya. Misalnya kita bilang, oh Tuhan, saya sudah lahir di dalam Engkau sekarang, tapi sekarang saya tidak mau. Ya. Nah, saudara, perhatikan, mari kita baca sebentar. Ya, saudara, saya akan baca dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, saudara, dikatakan bahwa aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Jadi orang yang memiliki roh Allah dalam dirinya, ya, orang itu tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Ini Alkitab yang ngomong. Artinya orang yang sudah punya roh Allah, orang yang sudah lahir baru tadi, ya, dia nggak bisa nolak Yesus. Dia nggak bisa bilang terkutuklah Yesus, nggak bisa. Karena yang di dalam itu roh Allah. Ya, terus dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa bilang Yesus Tuhan, itu karena Roh Kudus. Mengucapin Yesus adalah Tuhan aja adalah Roh Kudus. Dan orang yang punya Roh Kudus di dalam dirinya tidak mungkin bisa menyangkal Yesus, tidak mungkin bisa mengutuk Yesus, tidak mungkin bisa menolak Yesus, tidak mungkin bisa menolak keselamatan. Bagaimana dia menolak keselamatan? Keselamatan itu kan menjadi kodrat dirinya. Ya, dia punya kodrat baru, dia ciptaan baru. Ya, ketika kita dilahirkan itu sebenarnya proses terjadi itu sekali selamanya. Jadi ketika kita dilahirkan itu kita sudah tetap jadi seperti yang dilahirkan, itu nggak akan berubah. Bagaimana seseorang dilahirkan lalu dia bisa berubah? Ya, jadi bukan sejenis orang yang dilahirkan tadi itu, dia berubah misalnya kucing, ya. Lalu nanti bisa berubah jadi monyet. Kan nggak ada itu. Nah, setelah kita dilahirkan baru, itu selamanya tidak akan bisa berubah. Ya, jadi orang yang disebut di sini orang percaya itu adalah orang yang sudah dilahirkan baru. Ya. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan orang percaya itu yang bagaimana, ya kita harus melihat orang itu artinya orang yang lahir dari Allah, artinya orang yang telah dikaruniakan roh Allah dalam diri orang itu. Ya. Nah, tadi dikatakan orang yang punya roh Allah itu dia nggak bisa ngutuk Yesus. Ngomong tentang Yesus adalah Tuhan itu aja karena roh Allah. Jadi kalau orang belum punya roh Allah, orang percaya, orang tidak percaya, lalu dia mau mengaku Yesus Tuhan, nggak bisa. Orang yang belum punya roh Allah tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kunci daripada orang
yang disebut orang percaya yang sejati bukanlah semua orang orang Kristen atau orang yang yang melayani kita bilang semua adalah orang percaya. Nggak bisa, karena yang disebut orang percaya itu orang yang lahir dari Allah. Nah, persoalannya apakah kita sudah lahir dari Allah? Ya, jadi bukan sembarangan, bukan semua orang bisa dibilang orang percaya. Tidak bisa. Apalagi misalnya seperti Yudas, ya. Saudara, tadi juga Pak Herli Engka mengatakan bahwa itu Yudas contohnya. Yudas itu pertama dia percaya pada Yesus, tetapi selanjutnya akhirnya dia menolak Yesus. Nah, saudara, itu contoh yang salah. Itu contoh yang salah. Kenapa? Karena Yudas itu bukan orang percaya. Jelas-jelas kok Alkitab berkata. Nah, saudara, saya mau katakan Yudas itu bukan orang percaya. Jadi sejak dia ikut Yesus, dia bukan orang percaya. Dari mana kita tahu? Alkitab yang ngomong. Tadi Pak Herli Engka bilang Yudas itu adalah orang percaya yang pada akhirnya menolak Yesus. Itu salah. Alkitab yang ngomong. Dikatakan, coba kita lihat ya. Yohanes pasal 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi di sini tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ini kan di antaramu ini kan dari 12 rasul. Ya, dari 12 rasul ini Tuhan bilang di antaramu ada yang tidak percaya. Berarti ada satu yang tidak percaya. Yang jelas ya, nanti kan udah pasti kita semua tahu ini ya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Tuhan tahu siapa yang tidak percaya. Tuhan tahu siapa kepunyaannya, siapa orang percaya. Tuhan tahu. Nah, di sini Tuhan tahu Yudas itu bukan orang percaya. Sebab tetapi di antaramu ada orang yang tidak percaya. Ya, Alkitab kan bilang, tetapi di antaramu ada orang yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, ini siapa? Ini jelas Yudas. Saudara, nanti kita bisa baca di dalam ayat 70 ya. Ya. Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua belas murid itu. Nah, saudara, masalahnya saya lihat ini salah. Pertama, ini salah contoh. Saudara, Yudas itu jelas-jelas Alkitab berkata bukan orang percaya. Ya, bahkan tadi dikatakan dia adalah iblis. Berarti dia ini dirasu setan. Orang yang percaya itu tidak bisa dirasu setan. Kenapa? Karena dalam diri orang percaya yang benar ya, itu ada roh Allah. Bagaimana ada setan masuk terus ada roh Allah di dalam? Nggak bisa. Ya. Nah, saudara, jelas dikatakan ya, bahwa bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12? Jadi 12 ini katanya dipilih kan gitu ya. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, Simon, anak Simon Iskariot. Jadi saudara jelas ya bahwa Yudas itu bukan orang percaya. Jadi saudara, kalau misalnya mau memberikan contoh ya orang percaya yang murtad, jangan ambil Yudas karena Yudas itu orang tidak percaya. Jadi coba cari orang yang percaya yang memang benar-benar murtad. Coba cari Alkitab di mana. Ya. Ada orang percaya yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Siapa itu? Petrus. Tapi apakah dia binasa? Kan tidak. Kenapa? Karena penyangkalan, karena dia orang percaya. Orang percaya itu bisa menyangkal Yesus, bisa, tapi itu bukan penyangkalan total. Kan gak lama kemudian kan dia percaya lagi nanti kan? Ya. Nah, artinya walaupun dia pernah menyangkal Yesus sampai menyangkal Yesus 3 kali, ketika ditanya oleh seorang perempuan, ya seorang hamba perempuan, dikatakan, kamu itu berarti kamu juga adalah pengikutnya. Kata Petrus, oh saya tidak tahu, saya tidak kenal. Nah, Petrus ini udah berdosa, udah menyangkal Yesus, tapi kenapa dia masih selamat? Nah, saudara, karena dia ini orang percaya. Orang percaya itu
ya bisa jatuh dalam dosa, bahkan bisa menyangkal Yesus, tapi bukan menyangkal Yesus secara total, secara final, tidak. Ya, dia juga bisa jatuh dalam dosa, tapi dia bukan selamanya dia jatuh dalam dosa itu. Firman Tuhan berkata, orang benar jatuh tidak sampai tergeletak, dia akan bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Ya, contohnya tadi siapa? Petrus. Petrus menyangkal 3 kali, tapi kan masih tetap selamat. Kenapa? Karena dia orang percaya. Karena yang orang percaya itu yang dirubah pertama itu bukan sifatnya. Yang dirubah di dalam diri orang percaya itu adalah natur. Ada ketambahan natur dalam diri orang itu. Natur Allah masuk dalam diri orang itu. Sehingga kita menjadi orang yang punya kodrat. Ya, kodrat ilahi, kodrat Allah dalam diri kita. Nah, kodrat Allah ini yang tertanam dalam diri kita. Maka untuk mendapatkan kodrat ilahi tadi itu dilahirkan baru. Nah, bagaimana kita dilahirkan baru itu bukan pekerjaan kita. Seseorang lahir itu lahir begitu saja. Ya, itu pekerjaan Allah semata. Nah, setelah kita dilahirkan baru tadi, baru kita bisa percaya. Jadi bahwa tidak semua orang percaya itu benar-benar percaya. Ya, jadi yang disebut orang percaya adalah orang yang dilahirbarukan oleh Allah. Ya, hidup rohaninya dihidupkan kembali. Ya, rohnya dibangkitkan kembali. Ya. Jadi keselamatan itu sebenarnya adalah masalah kelahiran. Jadi kalau misalnya orang sudah dilahirkan dari Allah, ya selamanya. Sekali lahir ya selamanya dia jadi hidup. Nah, ketika kita dilahirkan, kita kodrat apa kelahiran kita itu bukan, itu kodrat dari Allah. Kita dapat benih ilahi dalam diri kita. Maka di dalam 1 Yohanes ya 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, jadi perhatikan di sini, orang yang lahir dari Allah itu kan, orang yang lahir dari Allah tadi adalah orang percaya kan, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia lahir dari Allah. Nah, dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah di dalam 1 Yohanes pasal 3 ini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi orang yang lahir dari Allah, dia tidak bisa buat dosa lagi. Ya, maksudnya manusia ilahi tadi, orang yang kodrat ilahi tadi, itu nggak bisa buat dosa. Yang kalau misalnya kita jatuh dalam dosa itu bukan karena kodrat kita di dalam, bukan. Itu karena daging. Ya, karena daging. Karena memang kita manusia daging. Tetapi dalam manusia daging itu ada kodrat ilahi dalam diri kita. Ya. Nah, maka memang orang percaya itu kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa. Tetapi apakah dia bisa kehilangan keselamatan? Tidak bisa, karena rohnya kan di dalam tetap. Misalnya Petrus menyangkal Yesus, kan dia berdosa. Tapi apakah dia kehilangan? Kan tidak. Setelah dia menyangkal Yesus, dia masih terus mengikuti Yesus. Bahkan nanti hari Pentakosta dia yang berdiri berkhotbah, berapa ribu orang bertobat, 3.000, 5.000 orang bertobat. Jadi bedakan orang yang percaya itu, ya itu harus dibedakan benar. Ya, jangan kita sembarangan bilang, "Wah, itu orang percaya." Itu belum tentu. Ya, hati-hati dalam menentukan ya seseorang itu percaya atau tidak. Kita nggak boleh sembarangan. Yudas itu bukan orang percaya. Orang-orang yang percaya itu akan pasti terpelihara keselamatannya. Ya. Kenapa saudara? Karena kan benih ilahi itu benih Allah di dalam diri orang itu. Tadi kan dibilang benih ilahi ada di dalam orang itu. Sehingga dia nggak bisa buat dosa lagi. Maksudnya nggak bisa buat dosa lagi artinya roh di dalam diri itu nggak bisa buat dosa. Jadi roh yang di dalam diri itu kuat. Nggak bisa berdosa, nggak bisa buat dosa, nggak bisa cemar. Jadi yang disebut apa tadi itu, yang disebut tidak cemar, tidak layu, tidak cemar itu tidak hilang, penuh pengharapan, itu roh yang di dalam diri kita itu. Makanya kan firman Tuhan berkata, kamu adalah bait Allah. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dalam diri kita ada roh Allah. Jadi kalau orang percaya itu belum berubah hakikatnya, belum berubah naturnya, dia belum orang percaya. Walaupun dia ke gereja, walaupun dia misalnya pendeta, kalau orang itu belum lahir baru nggak bisa. Jadi
saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak percaya itu bisa selamat. Oh, saya tidak mengatakan begitu. Yang saya katakan orang yang percaya yang pasti selamat. Itu yang saya katakan. Jadi jangan salah paham, ya. Hanya orang yang percaya yang selamat. Yang mendapatkan keselamatan itu bukan semua orang, tapi hanya orang percaya. Itu yang dapat keselamatan. Ya. Jadi perhatikan lagi siapa yang disebut orang percaya. Jadi jangan pukul rata semua. Yudas juga dibilang orang percaya, ya. Ini orang-orang yang murtad yang lain juga dibilang orang percaya. Itu bukan orang percaya itu. Kalau orang percaya itu nggak mungkin bakalan bisa kehilangan keselamatan. Ya, saya baca beberapa ayat tentang bahwa keselamatan itu nggak bisa hilang. Ya, 1 Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, ayat 28 kan jelas ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Ini orang yang sudah menerima natur Allah, punya natur baru dalam dirinya, dia lahir dari Allah, itu dikatakan dia pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak binasa sampai selama-lamanya. Loh, ini kan ayatnya. Loh, bagaimana kita bisa membantah ayat ini? Dengan kita bilang, wah, orang percaya itu bisa menolak keselamatan. Tidak bisa, saudara, karena itu kan kalau dia menolak itu kan sama dia kan menolak kodrat dirinya. Siapa yang bisa menolak kodrat dirinya? Dia dilahirkan, lalu dia menolak kelahirannya. Siapa yang bisa? Ya. Kalau orang udah lahir, ya udah lahir sekali selamanya dia hidup terus. Nah, tapi kan jenis hidup yang kita lahir ini dapat ini kan jenis hidup kekal. Natur yang kita miliki itu natur hidup kekal. Yang dikatakan di sini mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Nah, kan orang percaya ini kan dipegang oleh Yesus. Ya, bukan kita yang megang. Salah kalau kita yang megang. Bisa kita kehilangan kalau kita yang megang. Tapi kalau Allah yang megang, dikatakan Yesus, ya, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Jadi nggak bisa ada orang yang bisa rebut kita dari tangan Yesus. Sehebat apapun dia nggak ada. Masalah apapun nggak ada yang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Nah, selanjutnya ayat 29. Ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nggak ada yang bisa rebut dari tangan Bapa. Ya. Tadi dikatakan mereka pasti selamat, mereka pasti tidak binasa. Ya. Itu yang jamin siapa? Yesus. Emangnya sih ada orang yang bisa melawan perkataan Yesus? Ya. Yesus bilang nggak ada yang bisa rebut mereka dari tanganku. Artinya kan terjamin, nggak akan hilang. Nggak ada yang bisa rebut. Lalu gimana bisa kita bilang bisa hilang? Alkitab bilang nggak bisa hilang. Nggak bisa kita direbut oleh apapun. Ya, tangan Bapa, tangan Yesus pegang kita. Ya, dan ada banyak ayatnya yang bilang, seperti misalnya dalam Roma 8, ayat 35, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nggak ada yang bisa misahin kita dari kasih Allah. Kan ketika kita terima roh Allah, kan itu artinya kita terima kasih Allah. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Baik maut, pedang, ya, kuasa-kuasa yang akan datang, hidup, mati, kelaparan, kemiskinan. Nggak ada yang bisa menghalangi kita. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, jadi artinya kita perlu hati-hati. Pertama, tentukan yang disebut orang percaya. Harus tahu kita ini orang percaya bukan. Kalau yang jelas orang percaya, benar-benar orang percaya, itu tidak bisa kehilangan keselamatan. Jadi kalau sampai hilang, itu bukan orang percaya. Jadi kalau orang itu benar-benar sudah percaya, itu ketika dia percaya itu selamanya dia akan selamat. Karena bukan hanya janji keselamatan yang kita terima ketika kita percaya, tapi ketika kita percaya itu kan kita terima natur keselamatan. Kodrat keselamatan itu ada dalam diri kita, menyatu dengan diri kita. Itu nggak bisa dipisahin. Ya, kita nggak bisa dipisahkan dari kasih Yesus itu. Alkitab bilang gitu. Ya, dan saya mau baca satu ayat terakhir. Ya, ya, saudara,
saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada zaman akhir. Ya, jadi dikatakan jangan ada yang hilang. Siapa yang ngomongin? Yesus. Ya, semua yang diberikan oleh Bapa, ya, kepada Yesus, ya, itu Yesus akan jaga jangan sampai hilang. Ya, maka dikatakan dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku. Ya, maksudnya orang yang datang pada Yesus, yang diberikan Bapa pada Yesus, jangan ada yang hilang, tetapi kubangkitkan pada zaman akhir. Ini kata jelas, jangan ada yang hilang. Ini siapa yang bisa menghilangkan? Kalau Allah, Yesus yang jaga, bisakah ada orang yang menghilangkan? Atau misalnya kita bilang diri kita gimana? Kita bisa hilangkan. Ya sekarang kan kodrat yang diberikan itu kodrat keselamatan. Bagaimana kita terima kodrat keselamatan, bisa kita menolak kodrat keselamatan itu. Kalau keselamatan itu hanya janji-janji, tapi tidak bentuk kodrat, kita tidak dapat kodrat ilahi, benih ilahi, kita tidak dilahirkan baru, ya bisa hilang. Nah, persoalannya keselamatan ini adalah masalah kelahiran. Nah, persoalannya kita sering berpikir keselamatan itu ya hanya semacam janji-janji. Tapi keselamatan itu kalau kita lihat tadi, kita dilahirkan ya oleh kebangkitan Yesus kepada satu hidup yang penuh pengharapan, ya, tidak binasa, tidak bisa hilang, tidak bisa cemar. Ya, tadi ayat terakhir yang saya baca, ya, supaya jangan ada satupun yang hilang, supaya semua orang yang Bapa berikan padaku, kata Yesus, tidak ada yang hilang. Ya, jadi bayangkan Yesus yang menjaga supaya jangan hilang, lalu bagaimana orang itu bisa menghilangkan? Ya, jadi kalau misalnya dibilang keselamatan itu kekal, tetapi orang bisa menghilangkannya karena dia menolak. Kalau sampai dia menolak, saudara, itu tandanya dia bukan orang percaya. Jadi dia belum pernah percaya. Ya, kalau sampai dia menolak, itu artinya dia bukan orang percaya. Ya, artinya dia bukan orang percaya. Dia bukan orang yang sudah lahir baru. Jadi, saudara, dia tidak pernah terima keselamatan. Ya. Dia nggak pernah terima. Jadi, kalau dia udah percaya, berarti kan dia udah terima keselamatan. Ya, sekali dia terima keselamatan itu nggak bisa pergi keselamatan itu, nggak bisa hilang keselamatan itu, karena itu kan menjadi kodrat, menjadi natur kita. Jadi yang terjadi itu perubahan natur. Ingat itu baik-baik, perubahan natur. Jadi natur kita yang berubah. Nah, kalau natur kita yang berubah, gimana bisa membuang keselamatan itu? Ya. Tato aja kadang itu kan ada orang-orang yang menyesal udah pakai tato ya, terus tatonya mau hilangkan, itu aja susah menghilangkan. Itu padahal ditanam di daging. Ini sekarang roh kita ditanam dalam roh kita, dalam hati kita yang paling terdalam. Bagaimana itu bisa hilang? Ya. Nah, kalau kita misalnya melihat ada orang-orang percaya yang jatuh dalam dosa, apakah mereka kehilangan keselamatan? Tidak. Daud, ya, Daud dosanya apa? Mungkin dosa Daud lebih besar dari dosa kita, karena dia membunuh, dia berzina. Tapi apakah dia hilang keselamatan? Kan tidak. Ya. Dia akhirnya tetap percaya. Dia akhirnya sampai mati dia tetap percaya. Ya. Jadi Daud yang jatuh dalam dosa, dosanya besar, itu aja masih tetap selamat. Siapa lagi? Salomo. Ya, itu contoh orang percaya. Orang percaya yang jatuh dalam dosa tapi tetap selamat. Jadi bagaimana kalau orang percaya itu buat dosa? Apakah tetap selamat? Saudara, orang percaya itu bisa buat dosa, bisa jatuh dalam dosa. Tapi orang percaya itu, bedanya kalau sama orang yang belum percaya. Kalau orang yang belum percaya, dia akan tetap tinggal dalam dosa itu. Tapi kalau orang percaya, dia jatuh dalam dosa, tapi dia akan bangkit lagi. Ya, seperti Petrus misalnya, dia nyangkal Yesus. Tapi nanti kan dia bangkit lagi untuk percaya. Jadi dia nggak pernah kehilangan secara total, secara final. Jadi boleh saja sementara waktu dia seakan-akan hilang, tapi sebenarnya itu nggak hilang.
Ya, jadi ada semacam turun naik daripada iman itu. Tapi iman yang sejati tidak akan pernah bisa menghilangkan keselamatan. Ya. Kita tidak bisa menolak kelahiran, itu artinya kita nggak bisa menolak keselamatan. Ya, karena keselamatan itu adalah kelahiran baru. Ya. Kalau sampai kita, apa buktinya seseorang sudah lahir baru? Buktinya dia percaya benar-benar percaya. Termasuk dia percaya bahwa dia keselamatannya nggak hilang. Itu bukti bahwa orang itu sudah lahir baru. Ya, kalau misalnya dia bimbang, dia ragu keselamatannya, itu orang berarti belum percaya. Kalau orang belum percaya, berarti dia belum lahir baru. Ya, jadi bedakan mana orang percaya, mana orang tidak percaya. Saya tidak mengatakan orang yang tidak percaya tetap selamat. Enggak, saya tidak berkata begitu. Yang saya katakan orang percaya itu tetap selamat. Orang percaya tidak bisa menolak keselamatan. Bahkan tidak bisa lari dari keselamatan. Tidak bisa. Maka pernah Daud kan berkata, kemanakah Tuhan aku mau menjauhkan roh? Aku menjauh dari rohmu. Ya, Daud ingin menjauh dari roh Allah itu nggak bisa. Mau terbang tinggi, engkau ada di sana, ke langit. Mau di dunia orang mati juga engkau ada di sana. Ya, mau di dalam lautan yang terdalam juga engkau ada di sana. Jadi orang yang percaya itu tidak bisa menjauh dari roh Allah. Karena Tuhan sudah berjanji, aku menyertai engkau selama-lamanya. Tidak pernah aku meninggalkan engkau. Ya, jadi orang percaya itu bisa jatuh dalam dosa, hanya dia tidak sampai bisa menyangkal Yesus. Ya, kalau dia pun pernah menyangkal seperti Petrus, itu paling menyangkal sementara. Dia akan pasti nanti akhirnya dia akan tetap beriman. Ya, jadi sekali lagi bedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Ya, saya percaya orang yang tidak percaya pasti binasa. Tapi orang yang percaya, ya, dia akan selamat. Dan orang percaya tidak bisa menolak keselamatan. Ya, ingat orang percaya itu kan, itu tadi orang yang dilahirkan dari roh. Jadi orang percaya itu roh yang baru kita itu orang percaya. Nah, orang yang sudah memiliki roh Allah itu, dia tidak bisa menyangkal Yesus, tidak bisa mengutuk Yesus. Ya, tadi di dalam Roma pasal 12 ayat 2, bahwa orang yang punya roh Allah, dia nggak bisa mengutuk Yesus, terkutuklah Yesus. Dan orang yang punya roh Allah itulah yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau orang itu belum punya roh Allah, nggak bisa terima Yesus, nggak bisa beriman, nggak bisa. Nah, orang yang sudah lahir baru tadi, dia kan udah jadi punya hidup rohani. Hidupnya kan udah jadi makin kuat, jelas. Maka orang itu pasti bisa mengerjakan keselamatan. Karena roh dia itu kan bukan natur berdosa lagi. Ya, rohnya sudah roh baru. Roh baru itu jelas bisa mengerjakan keselamatan. Karena itu natur dia. Ya. Kan mengerjakan keselamatan itu artinya kita hidup menurut pola keselamatan itu kan. Artinya kita hidup menurut keselamatan yang kita punya. Artinya kan kita hidup menurut hayat yang kita punya. Nah, kalau kita punya natur ilahi, maka pasti kita akan menghasilkan hal-hal ilahi, karakter ilahi, sifat-sifat ilahi atau buah roh. Jadi pasti kita bisa ngerjakan. Ya. Karena Tuhan kan bukan hanya nebus kita, lalu dia tinggalkan, ya udah aku udah tebus, aku udah bayar dosamu, sekarang terserah kamu selanjutnya gimana. Kalau sungguh-sungguh, ya, maka kamu selamat. Nah, kan Tuhan tidak begitu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Setelah kita selamat, setelah kita percaya menerima keselamatan, itu tidak akan pernah lari dari kita. Kita bahkan tidak bisa jauh dari roh Allah itu. Ya. Tidak bisa jauh dari roh Allah. Itu namanya orang percaya. Dan itu benar-benar percaya. Ya saudara, demikian yang saya bisa sampaikan untuk menanggapi pengajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Herli Engka. Terima kasih untuk semuanya. Amin.